Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dengan ujung NIM 028. Di sini saya akan membacakan kesimpulan teks qiraah dari kelompok 1. Al-Khulasah: as-salatu ibadatun tatakawwanu min aqwalin wa af'alin makhsusah tabda'u bitakbiri wa takhtamu bitaslimi wa salawatul mafruḍah khamsu salawatin fil yawmi wal lailati wa hiya wajibatun ala kulli muslimin balighin aqil tahirin minal haid wan nifas wa inkaru wujubis shalah qad yu'addi ilal kufr wa tarkus salatul wajibatu yajibu qada'uha fawran la siyama idza kana dzalika biduni uzrin wa yu'marul atfalu bi ta'allumi sholati wal i'tiyadi 'alaiha mundu shawari ya'tadul ibadah fa hadzal babu yubayyanu anna sholati hiya imaduddin wa a'zamu wajibin fi hayati muslim. Maknanya, salat adalah ibadah berupa ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat fardu 5 waktu wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan suci dari haid dan nifas. Mengingkari kewajibannya bisa menyebabkan kafir. Orang yang meninggalkan salat wajib segera mengqadha, terutama jika tanpa uzur. Anak-anak diperintahkan belajar dan dibiasakan salat sejak kecil agar terbiasa beribadah. Bab ini menegaskan bahwa salat adalah kewajiban utama dan tiang agama dalam kehidupan seorang muslim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang qawaid dari kelompok 1. Pengertian i'rab. Pengertian i'rab adalah perubahan harokat atau tanda di akhir kata, isim atau fi'il karena perbedaan kedudukan kata dalam kalimat. I'rab terbagi 2, yaitu ada i'rab asli dan juga i'rab far'i. I'rab asli contohnya adalah rafa, nasab, jar, dan jazm. I'rab far'i ada 5, yaitu waw, alif, ya, nun, dan hazfun nun. Tanda-tanda rafa. Tanda rafa terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dhammah, contohnya adalah aqwalun dan af'alun. Yang kedua adalah waw, contohnya al-mukallafuna dan al-muslimuna. Yang ketiga ada alif, al-muslimani dan al-faitani. Yang keempat ada nun, contohnya yakhafuna dan yubadiruna. Tanda-tanda nasab. Tanda nasab terbagi 5, yaitu ada fathah, alif, kasroh, ya, dan hazfun nun. Selanjutnya ada tanda khofat. Tanda khofat terbagi 3, yaitu ada kasroh, ya, dan fathah. Seterusnya ada tanda jazm. Tanda jazm itu terbagi menjadi 2, yaitu ada sukun dan hasfu. Contoh dari sukunnya lam tajtami' dan lam tajib. Contoh dari hasfu adalah lam yakudi, lam yakhsha. Terus i'rab far'i terbagi menjadi 5. Terus selanjutnya ada isim mu'rab dengan tanda far'i. Yang pertama adalah isim tasniyah, yang kedua adalah jamak muzakkar salim, yang ketiga adalah asmaul khamsah, yang keempat adalah jamak muannas salim, yang terakhir adalah isim ghairu munsharif. Mungkin itu saja penjelasan dari qawaid kelompok 1. Selanjutnya saya akan membacakan tentang qiraah dari kelompok 2. Kesimpulannya adalah al-khulasah: as-salatu ibadatun tatakawwanu min aqwalin wa af'alin taftahu bitakbiri wa takhtamu bitaslimi wa shalawatul mafruḍah khamsun yajibu ada'uha fi awqatiha. Waqtu sholati subhi yabda'u min tulu'il fajri as-shadiqi ila tulu'is syamsi wa waqtu zuhri yabda'u inda maili syamsi an wasatis samai ila an yasira zillu syai'i mithlahu. Waqtul asri yabda'u min ziyadah az-zalla ala mithli syai'i ila ghurubi syamsi. Wa waqtul maghribi
yabda'u min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmari. Waqtul isya'i yabda'u min ibadis syafaqil ahmari ila tulu'il fajris shadiq. Wal afdalu an tu'addu kullu salatin fi awwali waqtiha ma lam yakun hunaka uzrun. Maknanya adalah salat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan salat fardu berjumlah 5 waktu yang wajib dilaksanakan pada waktunya. Waktu salat subuh dimulai sejak terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Waktu zuhur dimulai ketika matahari condong dan tengah langit sampai bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Waktu asar dimulai dengan ketika bayangan melebihi benda hingga terbenam matahari. Waktu maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai hilangnya cahaya merah di langit. Dan waktu isya mulai sejak hilangnya cahaya merah tersebut hingga terbit fajar shadiq. Serta yang paling utama adalah melaksanakan setiap sholat pada awal waktunya selama tidak ada uzur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qawaid dari kelompok 2. Penjelasan dari qawaid kelompok 2 adalah tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terbagi 2, itu ada mubtada dan khobarnya. Syarat-syarat mubtada itu ada 5. Yang pertama berupa isim, yang kedua hukum i'rabnya atau rafa, marfu, yang ketiga umumnya berupa ma'rifah, yang keempat terbatas dari amil lafzi, yang kelima umumnya berada di awal kalimat. Macam-macam khobar. Contoh yang pertama adalah khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad terbagi 2, ada khobar jumlah dan khobar sibah jumlah. Khobar sibah jumlah itu terbagi 2 lagi, ada jar majrur dan zorof. Khobar jumlah ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Khobar mufrad, khobar yang bukan merupakan kalimat atau yang hanya terdiri dari satu isim saja. Syarat khobar mufrad merupakan isim nakirah. Khobar harus mengikuti jenis mubtada muzakkar dan muannas. Contohnya adalah at-thalibu jamilun. Khobar harus mengikuti jumlah mubtada mufrad musanna jamak. Contohnya adalah al-qalamu jadidun. Yang kedua adalah khobar ghairu mufrad, khobar yang bukan satu kata tapi berupa rangkaian atau kalimat. Khobar jumlah kalimat, khobarnya berbentuk kalimat utuh. Contohnya adalah jumlah ismiyah. Zaid abuhu tabibun, artinya Zaid ayahnya dokter. Contohnya dalam Al-Quran adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim menjadi khobar muqaddam, maradunnya menjadi mubtada. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan dari kelompok 3. Khulasa al-azan wal iqamati juz'un muhim fi tanfizi ibadati shalah wa huma wasilatu lil i'lami wa tazkiri lil muslimin wa la yaktasiru daruhuma 'ala al-janibi sya'iri faqad bal yadullani aidan 'ala al-insibati wal intizami fi ada'i shalah wafqan li ta'alimi asy-syari'ati wa bina'an 'ala dirasatil fiqh fa innal azan wal iqamah lahuma makanatun wa wazifatun mukhtalifatun walakinnahuma mutakamilani wal azanu alamatun ala dukhuli waqti sholati wal iqamatu alamatun ala bad'i sholati jama'ah wa fahumul muslimin as-sahihu lil azani wal iqamah yusa'iduhum ala ada'il ibadah bishaklin aktsara nizaman wa muwafaqatan li ta'alimil islami lidzalika yanbaghi an yufhamal azan wal iqamatu wa yu'mala bihima la ka'adatin faqat bal ka juz'in min nizamil ibadah allazi lahu asasun fiqhi qawiyyun wa min huna narju an yazdada wa'yul muslimin wa tatahassana jawdatun ada'i salati fi hayatihimul yawmiyah. Maknanya, azan dan iqamah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ibadah sholat yang berfungsi sebagai sarana pemberitahuan dan pengingat bagi umat Islam. Keduanya tidak hanya memiliki nilai ritual tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan dan keturunan dan menjalankan
keteraturan dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat. Berdasarkan kajian kitab fikih, azan dan iqamah memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi, yaitu sebagai tanda masuknya waktu sholat dan dimulainya pelaksanaan sholat berjamaah. Pemahaman yang benar terhadap azan dan iqamah akan membantu umat Islam melaksanakan ibadah dengan lebih tertib dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, azan dan iqamah perlu dipahami dan diamalkan tidak hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai bagian dari sistem ibadah yang memiliki landasan fikih yang kuat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kualitas pelaksanaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang qawaid dari kelompok 3-nya. Dari kelompok 3 adalah tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terbagi menjadi 3, yaitu ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu. Fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku perbuatan. Maf'ul bih adalah isim yang dikenai perbuatan. Contohnya adalah yahmilu nakusan. Fi'ilnya adalah yahmilu, fa'ilnya mustatir, dan nakusannya adalah maf'ul bih. Terus naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang menggantikan kedudukan fa'il setelah fa'il dihilangkan, yaitu ketika kata kerja dibentuk dalam bentuk pasif atau majhul. Contohnya adalah yusannul azanu. Yusannul adalah fi'il mudhari' majhul, al-azanu adalah naib fa'ilnya. Terus ada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang tidak cukup dengan pelakunya, tetapi memerlukan objek agar maknanya sempurna. Terus fi'il lazim adalah kata kerja yang cukup dengan pelakunya dan tidak memerlukan objek. Contohnya fi'il muta'addi atabi'un nakusa. Terus fi'il lazimnya kharaja yajuru rida'ahu. Baiklah, kesimpulannya adalah jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il dan tersusun dari unsur utama berupa fi'il dan fa'il, serta dapat disertai maf'ul bih. Pemahaman terhadap jumlah fi'liyah beserta unsur-unsurnya sangat penting agar dapat memahami dan menyusun kalimat bahasa Arab dengan benar, baik dalam bentuk aktif maupun pasif. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari teks qiraah kelompok 4. Al-Khulasah, yu'allamuna kitabu ta'limil muta'alim ahammiyati ta'zimil mu'allam lianna zalika min asbabi nailil ilmi wa barakatihi fal mu'allamu wasitatun fi naqli ilmillah wa ta'zimahu yadullu ala ta'zimil ilmi nafsihi wa kadzalika fa inna ta'atal mu'allimi wa ihtiramahu amru muhimma jiddan li'anna al-ilma la yunalu illa bil adabi wal ihtirami wa la yumkinu mukafa'atun mu'allimi ala fadlihi wa juhdihi bi ayyi shay'in min al-asya'id dunyawiyyati fal mu'allamu laysa mujarrada mudarrisin faqat bal huwa murabbun wa mursidun ruhiyan aidan wa min thamma fa inna ihtiramal mu'allimi yu'addu ila barakatihi ilmi wa shola'il hayati. Maknanya adalah kitab ta'lim mengajarkan pentingnya mengagungkan guru sebagai kunci memperoleh ilmu dan keberkahan. Beberapa poin utamanya adalah guru adalah perantara ilmu Allah. Mengagungkan guru berarti menghormati ilmu. Adab dan ketaatan pada guru sangat penting dan balas jasa guru tak bisa dibayar dengan apapun. Guru tidak hanya pengajar tapi juga pembimbing spiritual. Menghormati mereka membawa berkah ilmu dan kehidupan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang qawaid dari kelompok 4. Dari kelompok 4 adalah tentang an-nawasih. Amil nawasih itu adalah amil yang perusak fungsi kata dari mubtada dan khobar. Dalam nahwu, amil nawasih itu kata atau fi'il yang masuk ke jumlah ismiyah, ke mubtada dan khobarnya, terus mengubah i'rabnya. Contohnya, kana zaidun qa'iman. Pengaruhnya mubtada tetap marfu tapi namanya berubah jadi isim kana. Khobar jadi mansub, namanya khobar kana. Mungkin hanya itu.
Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari teks qiraah kelompok 5. Kesimpulan teks qiraah dari kelompok 5 adalah al-khulasah as-salawatul mafruḍah khamsun wa hiya as-subhi waz-zuhri wal-'ashri wal-maghribi wal-isya'i wa yajibu ada'uha fi awqatiha al-makhsusati. Wa surutu wujubis sholati thalathah: al-islamu wal-bulughu wal-aqlu fala tajibu sholatu 'alal kafiril udli wala 'ala sabiyyi wala 'alal majnuni walakin yu'maru sabiyyi bis sholati inda 7 sinina wa yu'addabu 'ala tarkiha inda 10 sinina. Fasolatu ibaratu azimatun wa yajibu 'ala kulli muslimin mukallafi anna yuhafizu 'alaiha fi waqtiha. Maknanya, sholat wajib itu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semuanya wajib dikerjakan pada awal waktu secara leluasa sampai waktu tersebut habis, maka menjadi sempit ketika itu. Waktu sholat zuhur yaitu ketika melihat condongnya matahari di tengah langit, bukan dengan melihat matahari tetapi dengan melihat benda yang dapat kita lihat secara nyata. Permulaan waktu sholat asar lebih panjang dari bendanya adalah ketika bayangan benda lebih panjang dari bendanya. Waktu sholat maghrib yaitu setelah terbenamnya matahari dengan semua lingkarannya, tertinggalnya cahaya tidak mempengaruhi. Setelah permulaan waktu sholat isya adalah ketika mega merah terbenam. Syarat wajib sholat ada 3. Pertama, Islam, maka orang kafir asli tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadha ketika masuk Islam. Adapun orang murtad, ia wajib melaksanakan sholat dan wajib mengqadha apabila kembali lagi ke Islam. Kedua, baligh. Dengan demikian bagi anak kecil laki-laki dan perempuan tidak wajib sholat, tetapi keduanya diperintahkan mengerjakan setelah usia 7 tahun. Apabila pada usia tersebut sudah tamyiz, mereka tersebut belum tamyiz, maka ia diperbolehkan mengerjakannya setelah tamyiz, perintah dan dipukul karena meninggalkan sholat setelah sempurna 10 tahun. Ketiga, berakal dan orang gila tidak wajib sholat. Perkataan musannif di atas yaitu batas ta'lib keharusan gugur pada sebagian matan. Saya akan menjelaskan tentang qawaid dari kelompok 5. Dari kelompok 5 adalah tentang na'at. Na'at yaitu adalah isim atau jumlah yang datang untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Penjelasan sifat atas isim sebelumnya memberikan tambahan terjemahan. Penjelasan sifat disebut dengan na'ati atau na'at, yang dijelaskan sifatnya disebut man'u. Terus selanjutnya adalah at-tawabi. At-tawabi ada 4. Yang pertama na'at, atof, taukid, dan badal. At-tawabi artinya pengikut, disebut pengikut karena mengikuti i'rab sebelumnya. Yang termasuk dalam at-tawabi harus sama isim dan pengikutnya dalam sisi nakirah atau ma'rifahnya, muannas atau muzakkarnya, mufrad, musannah atau jamaknya. Selanjutnya ada atof. Atof adalah sesuatu yang diikutkan kepada isim sebelumnya menggunakan huruf atof. Aturan yang berlaku pada atof hanya kesamaan i'rabnya saja. Atof tidak memiliki aturan terkait persamaan antara nakirah ma'rifat dan mufrad musanna jamak. Selanjutnya ada taukid. Selanjutnya ada badal. Kaidah badal biasanya datang setelah nama atau contohnya. Abdullah bin Umar. Contohnya adalah Abdullah bin Umar qaimun. Isim syarat. Contohnya adalah hazal waladu jamilun zalikal kitabu la raiba fi. Terus ada pembagian. Contohnya al kalimatu salah satun aqsamin. Isim wa fi'lun wa harfun yang qasimul fa'lu ila salasatin. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.